Lampu truk menerangi sosok itu. Itu adalah perempuan yang di detik itu Rahman sadar kalau dia berhenti, dia nggak akan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Yap, 2 bulan ya udah aku nggak ada upload, nggak ada tag video sama sekali, ya ampun. Tapi tenang aja, kali ini aku akan semangat lagi buat video. Tidak lain dan tidak bukan, aku punya mic baru yang membuat aku semangat. Yang terus sama cerita-cerita baru yang akan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, malam ini aku mau bawain cerita dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yap, kenapa masih di Kutayan? Karena aku orang sini, jadi aku akan lebih banyak membawakan cerita-cerita dari Kutai Kartanegara, dari orang-orang sekitarku, orang-orang terdekatku yang mempunyai pengalaman horor. Dan kali ini adalah penunggu Jembatan Mahakam. Malam di Kutai Kartanegara itu cantik banget, apalagi dilihat dari pinggir sungai dengan jembatan yang penuh lampu. Lampu-lampu kota memantul di air Mahakam. Itu udah kayak bintang jatuh di permukaan. Tapi kalau kalian tanya sama supir-supir truk, apalagi yang sering nyebrang ke jembatan Mahakam, di tengah malam mereka akan bilang, jangan coba-coba untuk lihat ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Yap, cerita yang akan aku bawakan ini adalah pengalaman dari supir-supir truk yang sering melewati jembatan Mahakam. Dan ini adalah pengalaman dari seseorang yang pertama kali melewati jembatan Mahakam di tengah malam. Oke, jadi ini adalah pengalaman dari seseorang yang bernama Rahman. Dia ini sebenarnya udah berkali-kali lewat jembatan Mahakam ya, tapi itu di pagi, siang, sore. Dan ini adalah pertama kalinya dia lewat tengah malam jam 12:30 subuh. Dan di malam itu semuanya berubah. Dan kejadian ini katanya hampir aja bikin dia nggak bisa pulang. Rahman sendiri aja kayak kebayang terus apa yang dia lihat malam itu. Dan percaya atau enggak, dia bukan satu-satunya supir yang pernah ngalamin hal itu. Jadi Rahman ini kan lewat dengan membawa truk yang kosong di belakang kabin dari arah Tenggarong menuju ke Samarinda. Angin malam saat itu lumayan kenceng, jalanan juga sepi, cuman ada suara mesin truk dan dentingan besi dari kabin belakang. Dan lampu jalan di sisi jembatan itu udah mulai redup, sebagian mati, dan dari kejauhan cuman terlihat kilauan lampu yang samar-samar gitu. Begitu ban truknya ini mulai menginjak permukaan jembatan, Rahman ngerasain ada sesuatu yang aneh. Bukan apa-apa, tapi hawanya tuh beda aja. Dan di luar pun gak ada kabut, tapi udaranya tuh kayak lebih berat aja. Rahman nyetel radio, nyari-nyari siaran buat nemenin dia sepanjang jalan. Tapi setiap kali dia tuh mau ganti channel, yang kedengaran tuh cuman suara gitulah, kayak nggak ada sinyalnya gitu. Padahal biasanya di area jembatan itu suara radio tuh harusnya masih jelas. Sampai akhirnya di tengah pencarian suara radio, ada suara yang masuk. Bukan lagu, bukan berita, tapi suara perempuan. Suaranya itu pelan, dia kayak berbisik. Cuman satu kalimat yang keluar, jangan lihat ke kiri. Rahman spontan dong langsung matiin tuh radio. Dia mikirnya cuman gangguan sinyal kali ya. Tapi kata-kata jangan lihat ke kiri, entah kenapa itu kayak nempel aja di kepala Rahman. Dia nyoba fokus untuk nyetir lurus, matanya tuh cuman mantengin jalan. Tapi dari ujung mata, dari ekor matanya ini, dia ngerasa ada sesuatu di kirinya. Gerakan samar seperti ada yang berjalan beriringan dengan truknya. Awalnya Rahman gak peduli, tapi makin lama perasaan gak enaknya itu makin kuat. Kayak ada yang ngikuti.
Dan anehnya, meskipun truknya itu melaju 40 km per jam, sesuatu itu tetap sejajar gitu loh. Jadi pelan-pelan lah Rahman ini melirik ke kaca spion yang sebelah kiri. Nyesel dong dia, karena di pinggir jembatan ada seorang perempuan, rambutnya panjang sampai nutupin wajahnya. Pakaiannya putih tapi kayak basah kuyup gitu, kayak abis nyebur dari air. Dan yang bikin Rahman ini mau ngerem tiba-tiba itu, kaki perempuan itu nggak menyentuh aspal. Dia melayang sejajar dengan truknya. Rahman spontan langsung ngalihin pandangan dia. Dia udah keringatan, kayak merinding sekujur tubuh, dan dia mencoba meyakinkan dirinya mungkin cuman bayangan aja, atau kain yang kebawa angin. Tapi sebelum dia sempat untuk tenang, perempuan itu terdengar lagi, bukan dari luar tapi dari dalam kabin, tepat di kursi sebelahnya, berkata, "Aku kan sudah bilang, jangan menoleh ke kiri." What the? Rahman pun spontan lah langsung nengok ke kiri, ke kursi penumpang ini. Itu kosong coy, tapi ada bau amis. Dan tiba-tiba kaca spion truknya Rahman ini yang sebelah kanan itu retak. Retaknya itu aneh, bentuknya itu kayak pola telapak tangan. Rahman udah mulai panik. Dia nginjak pedal gas ini, truknya tuh ngebut di atas jembatan. Lampu jalan makin jarang, sebagian mati total. Di kaca depan itu cuman ada lampu sorot dari truknya. Tapi setiap kali dia mau nyelip tiang jembatan itu, Rahman ngeliat bayangan putih itu lagi. Bukan di spion, tapi di kaca depan. Jaraknya itu makin dekat, semakin dekat. Dan akhirnya ada sesuatu yang jatuh dari atas kabin truk dia yang di belakang. Bak itu, suara itu berat. Rahman refleks langsung ngerem mendadak. Tapi benda itu malah meluncur ke depan kaca mobil yang di depan dan mendarat tepat di tengah jalan, beberapa meter di depannya. Lampu truk menerangi sosok itu. Itu adalah perempuan yang sama. Rambut panjang, basah, baju putih lusuh, kulitnya pucat kebiruan. Dia berdiri membelakangi Rahman, tapi kepalanya pelan-pelan memutar 180 derajat. Matanya kosong, hitam legam, dan air terus menetes dari rambutnya ke aspal sampai membentuk genangan kecil. Rahman ini mau banting setir sebenarnya, tapi nggak bisa. Setir itu keras, berat gitu, kayak ada yang nahan. Mesin truk sampai bergetar, dan di tengah suara mesin terdengar suara bisikan itu lagi, dekat banget. "Kamu mau ikut aku ke bawah?" Di detik itu Rahman sadar kalau dia berhenti, dia nggak akan pulang. Dia injek gas sekenceng-kencengnya, truk meluncur terus ke depan sampai akhirnya sosok itu pun hilang. Nggak ada lagi jalan. Tapi saat Rahman ini ngelirik ke kaca spion yang di tengah, dia nyaris nggak bisa bernapas. Perempuan itu duduk di belakang kursi penumpang, diam dan menatap Rahman dengan matanya yang tajam. Rahman injek gas lagi, terus melaju sampai ujung jembatan, ngelewatin gapura kota, dan akhirnya dia sampai di tempat yang ramai. Dia tuh ngerasa melewati jembatan itu kok kayak jauh banget, kok nggak sampai-sampai. Pada akhirnya sosok itu lenyap juga, tapi bau amis dari air sungai itu masih kerasa banget. Sesampainya di Samarinda, Rahman turun dari truk dengan tangannya masih gemeteran, keringat dingin. Dia langsung nyari warung kopi 24 jam untuk menenangkan dirinya di sana, dan ada beberapa supir juga. Rahman gak mau cerita banyak, tapi pas dia bilang barusan lewat jembatan Mahakam tengah malam, semua orang di meja itu langsung diam. Salah satu supir truk yang udah tua, namanya Pak Usman, nanya nih, "Kamu lihat dia kan?" Rahman cuma terdiam, nggak perlu dia menjawab. Ekspresinya itu udah menandakan bahwa memang terjadi sesuatu padanya saat itu. Jadi Pak Usman langsung cerita. Beberapa tahun lalu, sebelum jembatan itu direnovasi, pernah ada kecelakaan di tengah malam. Seorang perempuan jatuh dari motor, nyemplung ke Sungai Mahakam.
Katanya dia nggak bisa berenang dan arus sungai saat itu deras banget. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Dan sejak itu di tengah malam, terutama pas jalanan sepi, perempuan itu suka numpang untuk menyeberang. Tapi kalau ada yang berani melihat wajahnya, dia bakal ngajak orang itu ikut ke bawah. Rahman cuma bisa terdiam karena dia ingat banget. Dia itu nggak cuman melihat wajahnya, dia juga mendengar suaranya dari jarak yang mustahil untuk dilupakan. Sampai sekarang Rahman gak mau lagi lewat jembatan Mahakam di atas jam 11 malam. Jadi kalau suatu malam kalian harus melintasi jembatan Mahakam, ingat satu hal. Jangan coba-coba untuk lihat ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Karena siapa tahu ada yang ikut nyebrang bersamamu. Tapi tenang guys, itu kan di zaman dulu karena memang lagi sepi-sepinya ya kok perkotaan. Kalau sekarang mah 24 jam tuh kayak ramai banget orang lewat jembatan. Orang anak-anak nongkrong lah. Kalau kalian punya cerita pengalaman seperti ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita yang lebih seru lagi selanjutnya. Masih banyak kisah yang masih belum sempat aku ceritakan di video ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye bye.